Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27 Kitabu Ahkamil Haji. 1 2 3 4 5 6 baris nomor 6. Kitab Ahkamil Haji 1 2 3 4 5 6 baris nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Haji, bab menjelaskan tentang hukum-hukum haji. Pada wa yustaratu kaunu madukira fadilan. Wa yustaratu dan disyaratkan kaunu madzukira, apa-apa yang sudah disebutkan, fadilan ini lebih andainihi dari hutangnya orang yang berangkat haji, wa an mu'natiman dan ongkosnya orang, alaihi mu'natuhum yang wajib ditanggung biayanya, muddat adiyabihi pada masa berangkatnya, wa iyabihi dan pulangnya. Titik. Menjelaskan tentang syarat wajibnya haji yang kedua, yaitu adanya kendaraan. Adanya kendaraan ini, syarat tentang wujudnya kendaraan ini setelah memperhitungkan kelebihan dari hutangnya dan biaya-biayanya orang yang wajib ditanggung nafkahnya selama dia berangkat, selama dia pulang dan pergi haji. Ini setelah dia itu tidak punya hutang dan setelah dia memperhitungkan biayanya orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Wa fadilan aidon, dan begitu juga lebih an maskanihi dari rumahnya orang yang haji tersebut, ala ikibihi yang patut, yang layak baginya. Wa an abdin, dan dari hamba, dari budak, yali kubihi yang patut untuk orang yang haji itu. Jadi orang yang haji ini ketika dia berangkat haji itu dia enggak dalam keadaan tidak punya hutang, terus orang-orang yang ditanggung nafkahnya itu ada biayanya, terus terakhir ini ditambah juga dengan dia masih memiliki rumah yang layak dan pembantu yang patut, ya, yang layak. Jadi misalnya ada orang pergi haji, tetapi nanti kalau dia pergi haji, orang yang ditinggal haji ini menjadi terlunta-lunta, enggak punya biaya untuk makan minum sehari-hari. Yang seperti ini nanti dia tidak wajib haji. Tidak wajib haji. Tidak wajib haji kalau orang yang wajib ditanggung nafkahnya menjadi terlunta-lunta. Begitu juga dengan rumah, ya. Misalnya setelah
dia pergi haji, nanti dia rumahnya menjadi jelek. Nah, misalnya dia saking pinginnya berangkat haji, apa-apanya dijual semua sampai rumahnya juga dijual. Jadi setelah pulang dari haji dia tetap masih punya rumah, tapi rumahnya tidak layak. Nah, misalnya 2x2, rumah 2x2. Ini rumah sangkar burung. Nah, itu menjadi tidak wajib. Atau juga dengan budak yang patut. Nah, misalnya dia orangnya sudah sepuh, terus aktivitasnya menjadi terbatas. Terus harus ada orang yang melayaninya. Jadi dia harus punya budak yang membantu, yang menunjang aktivitas sehari-harinya. Maka dia juga harus memperhitungkan budak itu. Jangan sampai dia pergi haji sampai budaknya ini dijual, pulang dari haji enggak ada yang melayani. Itu tidak wajib akhirnya. Jadi kewajiban adanya kendaraan yang layak itu setelah memperhitungkan ini. Hutangnya itu tidak ada, terus nafkahnya orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya ini aman, tidak sampai terbengkalai kalau ditinggal pergi haji. Juga rumah dan pembantu atau budak yang layak juga tetap keadaan aman. Jadi enggak sampai enggak sampai habis-habisan pulang dari haji menjadi orang kere. Lah enggak begitu. Nah, ini haji. Kalau sekarang ini ya travel yang terpercaya. Nah, kalau travelnya abal-abal kita ragu-ragu. Nah, ini dulu sampai masuk di berita itu first travel itu ya. Jadi dia travel haji dan umroh yang memberikan harga murah. Nah, ternyata cara mereka ini adalah orang yang berdaftar duluan ini biayanya disubsidi oleh orang yang daftarnya setelah dia, ya gitu ya. Yang daftar pertama ini murah, dia tetap bisa berangkat karena ada orang yang daftar nomor 2. Orang yang daftar nomor 2 bisa berangkat karena ada orang yang daftar nomor 3. Begitu terus. Nah, akhirnya pas mentok pada orang yang terakhir nggak bisa berangkat karena nggak ada yang daftar lagi. Nah, akhirnya ketahuan itu travel abal-abal. Banyak dana orang yang sudah daftar haji dan umroh di situ dipakai oleh bosnya yang punya travel itu. Nah, kalau misalnya terjadi keadaan kondisi seperti itu, ya ada travel tetapi travelnya ini meragukan, ini benar enggak nanti kita akan diberangkatkan, ya akhirnya menjadi tidak wajib haji. Ini wajib haji di sini salah satu syaratnya adalah wujudnya kendaraan. Wujudnya kendaraan kalau sekarang ya travel itu umroh, tiket pesawat, ini kendaraan karena ini zaman dulu. Ya likubi wa tahliyatut thoriqi dan sepinya jalan. Syarat berikutnya adalah sepinya jalan. Wal muradu bi tahliyati huna amnut thoriqi, yang dikehendaki dengan kata-kata tahliyatut thoriq yaitu amnut thoriqi, amannya jalan, amannya perjalanan. Donan dengan prasangka saja. Jadi menurut prasangka kita sepanjang perjalanan yang nanti akan kita lewati itu aman, tidak ada gangguan. Bihasabima yaliku bikulli makanin, ya dengan memperhitungkan dengan apa-apa yang patut pada tiap-tiap tempat. Titik. Falau lam yaman asahsu, apabila ada seseorang yang tidak aman ala nafsihi pada dirinya sendiri, au malihi atau hartanya, au bud'ihi atau kelaminnya. Ini malah ada contoh kelamin, ini bud. Lam yajib alaihi al-haju, maka dia tidak wajib haji. Titik. Nah, ini syarat berikutnya adalah jalan yang aman, amannya jalan atau sepinya jalan, yaitu
dia memiliki prasangka sepanjang jalan yang nanti akan dia lewati ini aman. Kalau dia merasa tidak aman atas keselamatan dirinya, hartanya atau kemaluannya, maka dia tidak wajib haji. Ya, misalnya ada ada pertikaian antar suku begitu ya. Kayak dulu suku Madura dengan suku Dayak itu ya, ada pertikaian di Sampit itu. Jadi dimanapun ada orang Madura dibunuh. Nah sekarang kita mau berangkat haji. Kita mau berangkat haji sedangkan kita orang Madura. Nanti kalau lewat daerah situ kita akan dibunuh. Nah, misalnya terjadi kekhawatiran seperti itu, ada pertikaian ya. Kalau sekarang ada perang, misalnya di mana sekarang di Palestina ada perang, nanti kalau pesawat kita lewat di atas Palestina dibom dari bawah. Nah, merasa tidak aman atas keselamatan dirinya sendiri atau hartanya. Misalnya nanti takut dicopet, dirampok dan lain sebagainya. Atau kemaluannya. Jadi mungkin dulu waktu kitab ini dikarang, disusun, ditulis itu ada kejadian seperti ini ya. Ada orang yang tidak aman dengan alat kelaminnya. Mungkin terjadi musim pemerkosaan mungkin ya. Jadi pas di waktu itu ada fenomena perampokan, yang dirampok itu bukan harta tetapi kemaluannya. Nah, di musim pemerkosaan. Nah, kalau lagi musim pemerkosaan, nanti kita lewat, kita takut diperkosa orang, ya akhirnya tidak wajib haji. Itu aman nyawanya, aman hartanya, aman dirinya. Ini kemaluan yang dijadikan contoh. Titik. Wa imkanul masiri, dan mungkinnya perjalanan. Wa qawluhu wa imkanul masiri sabidun fi ba'din nusahi. Kata-kata wa imkanul masiri ini ada atau tetap di sebagian redaksi yang lain. Wal muradu bihadal imkani, adapun yang dikehendaki dengan kata-kata al imkan di sini adalah ayyabqa minaz zamani, yaitu adanya zaman atau masa atau waktu ba'da wujudiz zati, setelah wujudnya bekal, warrohilati, dan kendaraan, yaitu ma sesuatu yumkinu fihi asairu, yang di dalam waktu itu mungkin untuk melakukan perjalanan. Al-ma'hudu, yang sudah terlihat atau terbiasa, ilal haji, kepada haji. Titik. Nah, ini syarat lagi. Syarat wajibnya haji yang berikutnya adalah imkanul masir, mungkinnya melakukan perjalanan. Maksudnya bagaimana? Ayyabqa minaz zamani ba'da wujudiz zati warrohilati ma yumkinu fihi asairu al-ma'hudu. Setelah wujudnya bekal dan kendaraan, itu masih ada waktu yang mungkin untuk melakukan perjalanan haji yang sudah terbiasa. Nah, contohnya begini. Setelah kita mengumpulkan bekal dan kita mendapatkan kendaraan, setelah itu masih ada waktu yang memungkinkan kita untuk berangkat haji. Nah, begitu saja. Jadi misalnya kita mau berangkat ke Tanjung, kita berangkat ke Tanjung ini 1 jam lah. Nah, setelah kita itu mendapatkan kendaraan dan mendapatkan sangu, waktu yang tersisa itu misalnya tinggal 30 menit. Nah, jarak dari sini sampai ke Tanjung ditempuh 30 menit itu ya bisa sih, tapi nanti kendaraannya itu dipacu 200 ya, kecepatannya itu. Nah, yang seperti itu nanti menjadi tidak wajib haji. Jadi mungkinnya melakukan perjalanan itu adalah setelah orang ini mendapatkan sangu, mendapatkan bekal dan mendapatkan kendaraan, dia masih ada waktu yang memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan haji yang sewajarnya.
sewajarnya. Kalau bahasanya ini al-ma'hudu ilal haji. Fa'in amkana, apabila seseorang mungkin untuk melakukan haji, ila annahu, kecuali sesungguhnya dia yahtaju, dia butuh liqat'i marhalataini, pada memutus dua marhalah, fi ba'dil ayami, pada sebagiannya beberapa hari, lam yalzamhu al-hajju, maka haji tidak wajib baginya, liddorori, karena ada bahaya. Nah ini contoh zaman dulu ya. Fa'in amkana ila annahu yahtaju liqat'i marhalataini, apabila ada seseorang yang mungkin melakukan haji tetapi dia harus memotong perjalanan dua marhalah pada sebagiannya hari, lam yalzamhu al-hajju lidorori, maka dia tidak wajib melaksanakan haji lidorori, karena ada bahaya. Nah ini karena zaman dahulu misalnya begini, zaman dulu orang haji biasanya sebulan, misalnya 30 hari perjalanan. Setelah dia mendapatkan bekal dan mendapatkan kendaraan, sisa waktu untuk melakukan haji itu tinggal 25 hari misalnya. Ini bisa ditempuh, tetapi dia harus memotong jalan dua marhalah sampai lebih. Nah, misalnya kita mau pergi ke Tanjung, dia harus lewat jalan tengah, dia harus menempuh jalan-jalan pintas, yang sehingga bisa menghemat waktu yang asalnya 30 hari menjadi 25 hari. Tapi harus melakukan ini, liqat'i marhalataini fi ba'dil ayami, dia harus memutus. Di sini dicontohkan misalnya dua marhalah pada sebagiannya beberapa hari. Ya ini menjadi tidak wajib karena bahaya. Nah, bagaimanapun juga, walaupun haji ini wajib, tetapi kalau mengandung ya, ada potensi-potensi yang bisa membahayakan, ya malah menjadi tidak wajib. Nah itu ya. Jadi ini contohnya adalah zaman dahulu yang dijadikan contoh adalah perjalanan hari. Ada orang biasanya haji itu seminggu. Setelah dia dapat kendaraan, ternyata sisa waktu nanti orang start haji itu misalnya tanggal 1. Sekarang sudah tanggal 25. Maka untuk ke tanggal 1 itu tinggal sisa 25 hari. Ya bisa sih, tapi dia harus, ya kalau naik mobil itu kecepatan 200 misalnya, sehingga membahayakan nyawa. Kalau naik onta atau naik kuda itu harus dipacu. Nah, itu menjadi tidak wajib. Jadi setelah orang ini punya sangu dan punya kendaraan, dia masih menemukan waktu yang biasanya di waktu itu cukup untuk sampai melaksanakan haji. Itu ya. Kalau sekarang misalnya naik pesawatnya dipacu yang asalnya 8 jam sampai Jeddah, ini dipacu menjadi 4 jam gitu ya. Nah ini menjadi tidak wajib ya. Sampai sih sampai, tapi itu tadi harus sampai melakukan itu ya. Kalau kendaraan itu lari 200 gitu. Kalau dia lewat darat harus sampai memotong jalan. Ini menjadi tidak wajib. Menjadi tidak wajib kalau sampai melakukan kayak gitu itu tadi. Nah ini haji. Mana tadi? Titik. Wa arkanul haji. Oh sekarang sudah rukun-rukun haji. Wa arkanul haji arba'atun. Adapun rukun-rukun haji ini ada 4. Ahaduha al-ihramu, salah satunya atau nomor 1 adalah ihram. Ma'an niyati, besertaan dengan niat. Ai niyatid duhuli fil haji, artinya niat masuk di dalam haji. Ya ini ibadah apa saja pasti ada niatnya. Kalau niatnya haji ini dimulai pada waktu ihram. Ya, ini enggak mungkin di bawah nanti ya anunya. Apa namanya itu? Tempat-tempat melaksanakan mikotnya.
Jadi yang pertama ihram. Ihram ini ketika seseorang melaksanakan ihram, dia sambil niatnya adalah niat melaksanakan haji atau niat masuk haji. Kalau ini kalimatnya rukun, berarti ini adalah perbuatan-perbuatan yang menentukan sah dan tidaknya ibadah ini. Ya, berarti ini ibadah haji. Rukun-rukun haji itu ada 4. Berarti 4 rukun ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ini berakibat pada sah dan tidaknya haji ini. Misalnya ini ihram. Maka kalau ada orang yang tidak melakukan ihram, nanti hajinya tidak sah karena ini rukun. Dan dia tidak bisa diganti dengan dam, ya. Nanti ada yang namanya dam. Ihram. Wasani al-wukufu bi Arafata. Dan rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf, apa ya wukuf itu? Ini sama kayak apa kemarin itu itikaf. Ya berdiam diri, wukuf, berhenti. Jadi kalau membaca Al-Qur'an itu ada kata-kata wakof, ya berhenti. Berhenti di tanah Arafah, wukuf di Arafah. Wal muradu, adapun yang dikehendaki yaitu hudurul muhrimi bil haji lahdotan. Maksudnya wukuf di Arafah adalah hadirnya orang yang ihram, ya ini muhrim orang yang ihram. Bil haji, dengan haji lahdotan, pada masa yang sebentar. Ba'da zawalis samsi, setelah tergelincirnya matahari, yauma Arafata, pada hari Arafah. Wa huwa al-yaumu at-tasi'u min Dzulhijjati, yaitu hari tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Enggak bisa membayangkan karena belum pernah melaksanakannya. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah maksudnya adalah hadir di Arafah. Ini tanah lapang ini katanya. Tanah lapang pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi pas tanggal 9 bulan Dzulhijjah, orang yang sedang melakukan haji ini datang ke padang Arafah, datang ke tanah yang namanya Arafah itu walaupun hanya sebentar. Kayak iktikaf, tapi ini iktikafnya di tanah lapang. Bisarti kaunil waqifi ahlan lil ibadati, dengan syarat ya orang yang melakukan wukuf tadi dia disebut ahli ibadah. La mugma alaih, bukan orang yang sedang epilepsi, ayan. Bukan orang yang sedang menderita ayan, yaitu syaratnya adalah dia ahlul ibadah. Ini pada tanggal 9 Dzulhijjah orang-orang berkumpul di padang Arafah. Ya, padang Arafah ini seperti rahimnya perempuan. Rahimnya perempuan itu maksudnya bagaimana? Berapapun janin anak yang dikandung oleh rahim perempuan itu muat. Satu anak ya segitu, punya anak 2 kembar di dalam rahimnya ya segitu, sampai kembar 4 ya segitu. Perutnya perempuan, rahimnya perempuan. Lah ini tanah Arafah itu juga begitu. Semembludak-beludaknya musim haji, berapapun orang yang datang ke Mekah sana itu muat masuk bersama-sama masuk di tanah Arafah itu, tanahnya ikut melebar menyesuaikan dengan jumlah manusianya. Nah, itu keajaiban alam. Di tanahnya itu bisa melebar dan bisa menyempit, dia menyesuaikan dengan jumlah orang yang hadir di situ. Persis seperti rahimnya perempuan, mau punya anak 1, punya anak 4, itu bisa masuk di dalam perutnya perempuan. Wa yastamiru waktul wukufi, dan waktunya wukuf tetap ada ila fajri yaumin nahri, sampai fajarnya hari kurban.
Wa huwa al-ashiru min Dzulhijjati, yaitu tanggal 10-nya bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 wukuf di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari, yang gampangannya ngomong mulai dari sholat duhur, berakhirnya sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari raya kurban tanggal 10. Mulainya tanggal 9, selesainya tanggal 10 pagi sholat subuh, itu fajarnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, pokoknya hadir di situ sebentar itu sudah disebut wukuf, gitu ya. Nah, kalau kata kiai-kiai yang apa namanya bisa melihat dengan penglihatan yang lain, itu ketika orang lagi berkumpul di tanah Arafah ini, ada yang kepalanya ular, ada yang kepalanya anjing, ada yang kepalanya babi. Jadi pada waktu wukuf di Arafah itu gambaran nanti ketika kumpul di padang mahsyar. Jadi manusia ini berbentuk seperti apa yang dulu dia dikerjakan semasa hidupnya. Kalau orangnya sering menipu, kepalanya ular. Kalau orang sering kepalanya anjing, dan seterusnya. Nah, makanya pada waktu wukuf di Arafah ini anjurannya adalah banyak-banyak membaca istighfar. Nah, pada waktu wukuf di Arafah anjurannya adalah membaca istighfar. Dan ini adalah puncaknya haji. Intinya haji itu kan di sini, al-haju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini anjurannya banyak-banyak membaca istighfar. Jadi kalau ada orang mau pamit haji, kita pesannya nanti kalau di Arafah banyak-banyaklah membaca istighfar. Karena itu inti hajinya itu di Arafah itu. Wasalisu at-tawafu bil baiti. Adapun rukun yang ketiga adalah tawaf di Baitullah. Sab'a taufatin, dengan sebanyak 7 kali tawafan, jailan fi tawafihi al-baita an yasarihi, dengan menjadikan di tawafnya orang itu pada bait dari sebelah kirinya, maksudnya Ka'bah itu ya. Mubtadi'an bil hajaril aswadi, dengan memulai pada hajar aswad. Muhadiyan lahu fi mururihi, dengan sejajar atau lurus pada jalannya orang itu, bijami ibadanihi, dengan keseluruhan badannya orang itu. Titik. Nah, ini sekarang tawaf. Jadi haji itu apa sih? Haji itu jalan-jalan, lari-lari, lempar-lempar batu. Ini ada teman itu bilang begitu ya. Haji itu apa tuh? Haji itu apa sih? Haji itu jalan-jalan, lari-lari, lempar-lempar batu. Jalan-jalan itu tawaf, ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lari itu apa? Lari itu pas sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu kan bukan berjalan tetapi lari-lari kecil begitu. Dan melempar-lempar batu, itu melempar jumroh. Jadi haji itu apa? Haji itu jalan-jalan, lari-lari, lempar-lempar batu. Dulu saya kira orang haji itu orang pergi ke Mekah terus melakukan apa begitu ya, itu sampai enggak sholat. Dalam bayangan saya dulu pas pada masih kecil mendengarkan bab haji itu, bayangannya wah itu apa ya, orang itu sampai berangkat ke Mekah terus katanya ada tawaf, ada ini ada itu. Yang terbayang pada waktu kecil itu di sana itu terjadi keruwetan, jadi orang itu tidak sholat, tidak apa. Aku pikir gitu dulu ya. Nah, ini ternyata bukan cuma saya. Dulu di kampung saya juga ada nenek-nenek pulang dari haji itu, terus orang-orang pada ke rumahnya begitu loh ya. Jadi selamatan kedatangan haji. Lah, si nenek ini ternyata omongannya begitu, sama seperti yang saya bayangkan pada waktu masih kecil itu. Aku pikir haji itu apa?
haji itu ternyata berdesak-desaan. Berdasarkan kita ke sana nanti berdesak-desaan, terus ke sana lagi berdesak-desaan. Jadi tidak ngerti dia karena nenek-nenek. Aku pikir haji itu mendengarkan orang ceramah, ternyata berdesak-desaan. Diajak ke sana berdesak-desaan, diajak ke sana berdesak-desaan. Jadi yang tercitra di pikiran dia berdesak-desaannya itu. Itu mungkin pas pada waktu tawaf, pas pada waktu sa'i, pas pada waktu melempar jumrah itu kan manusia sedunia berdesak-desaan. Sehingga nenek itu bilang, aku pikir haji itu ke Mekah mendengarkan ceramah, ternyata di sana berdesak-desakan. Diajak ke sana berdesak-desaan, diajak ke sana berdesak-desaan. Jadi yang diingat adalah berdesak-desaan. Nah ini di Gajah Mada itu ada, Pak. Kemarin pas rame-rame Covid itu dia malah bisnisnya lancar. Usaha obat-obatan Covid itu lancar. Jadi COD online itu lancar sampai akhirnya bisnisnya itu berkembang. Buka cabang di mana-mana, termasuk rumah tangganya juga buka cabang. Ternyata punya istri 2 itu bahasanya buka cabang. Nah pada waktu dia pulang ke Gajah Mada situ, dia selamatan, ngundang tetangga-tetangga, diajak makan-makan di situ. Terus ayahnya itu diajak berangkat haji. Ternyata jawab ayahnya, enggak mau, dengan kalimat saya belum siap ketemu Allah, saya masih banyak dosa. Nah itu bagaimana, Pak? Nah itu alasan saja itu. Mungkin dia malu atau apa. Masa iya orang diajak haji alasannya belum siap karena masih banyak dosa. Nah itu alasan aja, mungkin malu atau apa. Jadi ada orang diajak berangkat haji enggak mau, alasannya belum siap. Nah, siapnya nunggu apa terusan. Nah itu mana tadi? Itu ya. Nah caranya tawaf ini adalah Baitullah itu diletakkan pada posisi di sebelah kirinya, terus dimulai dari Hajar Aswad. Jadi kan muter 7 kali, hitungannya itu dari Hajar Aswad. Jadi dia berjalannya dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Karena Baitullah itu berada di sebelah kirinya, terus dia maju ke depan. Berarti jalannya itu muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tawaf ke sini muternya. Baitullahnya berada di sebelah kiri. Dimulai penghitungannya itu dari Hajar Aswad. Muter 7 kali. Namanya tawaf. Falau bada'a bi ghairil hajari lam yuhsab lahu. Apabila ada orang yang memulai dengan selainnya Hajar Aswad, lam yuhsab lahu, maka itu tidak dihitung. Nah hitungannya 1, 2, 3 mulai dari Hajar Aswad. Kalau ada yang memulai dari selainnya Hajar Aswad, ya karena Ka'bah itu berbentuk segi 4. Misalnya dimulai dari pojokan yang mana gitu, yang bukan Hajar Aswad, maka tidak dianggap atau tidak dihitung. Nah, satu lagi, warabi'u as-sa'yu baina Safa wal Marwata. Dan rukun yang keempat adalah sa'i di antara Safa dan Marwah sab'a marrotin, sebanyak 7 kali. Titik. Nah ini adalah rukun haji. Rukun haji cuma ada 4 ini. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, dan yang keempat sa'i. Ini adalah perbuatan yang kalau ditinggalkan berakibat pada tidak sahnya haji dan tidak bisa diganti dengan dam. Nah, nanti ada selain rukun haji yaitu wajib haji. Wajib haji itu kalau tidak dilaksanakan
hajinya masih dihukumi sah, tetapi nanti ada dam, namanya dam atau denda, nanti ada di bawahnya itu. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibu diturja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.